Mau nggak kalau buat kekompletan ilmu, Abah akan turunin ilmu sastra jendra. Atau lebih dikenal itu kata lain ilmu ajian mahkota Raja Igloo. Serem namanya ya? Iya, itu namanya serem Mang. Baru denger nama ajiannya aja udah merinding ini. Kenapa sekelasnya jin kafir kok mau jadi ajudan saya, mau belain saya? Perasaan saya nggak pernah nuntut ilmu hitam ataupun melakukan pesugihan. Seremnya nggak ketolongan. Itu sosok tiga itu dihajar Mang dengan satu tangannya. Saya ini selama ini jauh dari agama Mang. Saya selalu nekunin duniawi. Di situ saya merenung, saya dikasih fisik yang sehat, kemana-mana selamat, rezeki yang cukup. Nggak pernah yang namanya kenapa-napa, tapi saya jauh dari sholat. Saya jauh dari ngaji, puasa Ramadan aja saya enggak. Akhirnya saya di situ tergerak di hati saya tuh untuk ambil wudhu. Saya sholat tobat. Setelah saya sholat tobat itu kelihatan Mang yang namanya santaka itu kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oleh-olehnya ya? Ini oleh-olehnya Mang. Jadi ada khodamnya juga ya? Ada Mang. Tapi alhamdulillah khodamnya udah diislamkan. Itu terus saya juga sering kasih maharnya Al-Fatihah aja. Di antara sunyi langit tanpa kata-kata, terukir suatu ajian dalam napas semesta. Aji sastra jendra, bukan mantra kekuatan, melainkan jendela menuju pembuka kesadaran. Tempat segala nafsu melebur menjadi abu, dengan rasa marah yang menyatu tanpa arah. Ngeri, pengalaman ajian sastra jendra ini dirasakan oleh Mas Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya seperti biasa. Dan juga rezekinya melimpah. Urusan lancar ya. Alhamdulillah. Sobat, hari ini sudah siap di depan kita. Banyak yang sudah kenal tentunya. Narsum kita Mas Marcel. Apa kabar Mas Marcel? Alhamdulillah kabar baik Mang. Wah, sudah lama gak ketemu ya? Iya, Mang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih nonton MM gak? Masih Mang. Pengalaman terakhir kita di Cilacap ya? Iya Mang. Apa yang berkesan di sana, Mas Marcel? Kesannya yang pertama saya masuk Goa Serandil itu banyak kenalan dari bangsa goib Mang. Banyak sekali sana ya? Banyak sekali. Dan alhamdulillah saya kenal sama kalangan atasnya. Wah, sultannya ya? Sultannya. Sampai sekarang masih ini? Masih kadang kalau malam Jumat ada salah satu atau dua yang datang perwakilan. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Dan konten kita juga ya alhamdulillah sukses ya. Sukses. Yang belum nonton di Cilacap yang ini videonya di atas nih ya. Nanti nonton juga. Oke, hari ini Mas Marcel punya kisah pengalaman tahun 2022 ya. Iya Mang. Jadi Mas Marcel ini berguru atau mendapatkan ilmu atau diajak apa berguru gitu menuntut ilmu. Gak sengaja ketemu sama seseorang, akhirnya diajarin untuk belajar ilmu sastra jendra. Sastra jendra. Sastra jendra. Waduh, ilmu apa lagi nih? Nanti kita dengarkan bersama ya. Baik Mang. Nah, Mas Marcel sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya di rumah buka lapak, pijat urut Mang. Oh masih ya? Masih. Pasiennya banyak nih kayaknya. Alhamdulillah itu nambah banyak. Antri ya? Antri Mang. Waduh, bisa 2 hari 2 malam bisa. Kadang sampai seminggu sebelumnya kalau begitu padat jadwalnya. Bener ya, jadi harus daftar dulu ya. Iya Mang. Oke, mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan ya. Amin Mang. Semua jadi sehat kalau udah ditangani Mas Marcel. Amin ya Baik, rabbal alamin. Saatnya kita mendengarkan kisah Mas Marcel tentang sastra jendra. Ini ilmu tentang penaklukan bangsa-bangsa goib yang nakal katanya. Juga ke pengobatan. Oh, pengobatan bisa Iya. Baik. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Marcel.
Mang jadi begini ceritanya. Kejadiannya waktu itu tahun 2022. Saya itu punya seseorang teman bernama Mas Guru. Mas Guru ngenalin saya ke Mas Isal. Sel, ini ada teman saya yang minta tolong. Saya minta ketemu sama dia di rumah kamu ya. Saya jawab, siap bang. Nah waktu itu saya tunggu sekitar habis asar. Saya sama Mas Guru di rumah saya menunggu Mas Isal. Mas Isal udah datang tuh Mang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita perkenalan kan, basa-basi ngobrol. Oh ini Mas Acel ya. Kalau Mas Isal sama Mas Guru manggil saya tuh Acel Mang panggilan akrab. Iya mas saya mau minta tolong. Nanti ikut saya ya, saya bawa ke tongkrongan teman-teman saya dulu. Nanti habis dari acara itu ke rumah saya. Siap mas, jam berapa? Nanti malam habis Isya kalau bisa. Oh kebetulan saya juga lagi kosong. Habis Isya berangkatlah Mang saya sama Mas Isal itu. Dibawa ke tongkrongan teman-temannya yang ada di kafe yang di Cipto, kota Cirebon. Saya tuh ditanggepin sama teman-temannya Mas Isal tuh. Cowok cewek ya anak muda semua. Ya maaf Mang ya ditanggepinnya begini. Peramal deh. Aku kodamnya apa? Kalau aku nasib pacarnya gimana? Aku hubungan kerja gimana? Nah itu Pada nanya ya. Pada nanya Mang rebutan, ngantri itu. Sampai pengunjung sama karyawan yang ada di situ pada ngelirik semua. Ngelihat jadi bahan perhatian itu, Mas Isal sama temannya namanya Mas Randi berinisiatif. Sel, aduh di rumah saya aja yuk, kata Mas Randi itu. Nanti biar lebih enak. Jangan di sini, terlalu purgar, kamu tempat umum ini. Iya mas, maaf. Saya juga karena ditanya, makanya nggak saya ladenin mereka tuh. Sekitar jam 8:30-nya saya bersama Mas Isal dan Mas Randi ini ke rumahnya Mas Randi Mang yang ada di kota Cirebon. Di rumah Mas Randi ini ada 3 orang teman waktu di kafe-kafe itu yang nyusul. Namanya Rian, Risti sama Brian. Nah cuman bedanya R sama B aja nih, yang dua ini rada mirip. Di situ mereka bertanya untuk diterawangin masalah jodoh, masalah pekerjaan, jalan rezeki. Tapi saya satu jawabannya, ilmu pasrahan. Mereka langsung bertanya, apa Mas Marcel ilmu pasrahan? Kita sadar diri sebagai seorang hamba. Kalau kita meminta apa yang kita mau, pernah nggak terbesit dalam pikiran kita hamba yang macam apa dulu sama Tuhan kita? Sholat kita udah bener belum? Puasa kita udah bener belum? Tingkah laku kita udah bener belum? Nah, kalau kita berdoa ke Allah, itu jangan pernah minta kelancaran rezeki ataupun minta dilindungi dari mara bahaya. Lah kok gitu Mas Marcel? Iya, tapi berdoalah minta dijadikan hamba yang dikasih rasa rajin untuk ibadah. Dikasih sebagai hamba yang kuat iman. Supaya jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Karena dari doa itu membuat Allah simpati kepada hambanya. Lalu apa yang hambanya minta, apa yang hambanya inginkan tanpa diucap, Allah itu lebih tahu. Itulah makna sebenarnya. Oh begitu mas, ya tapi mohon maaf ini saya bukan mengguruin, bukan ngajarin. Setelah itu beralih Mang karena di rumahnya Mas Randi itu sekitarnya masih alas-alas, banyak pohon tinggi, banyak kebun-kebun. Itu apa ya namanya, alang-alang, tingginya sampai segini, setinggi tubuh saya Mang itu saking benar-benar kebunnya. Nggak ada orang yang ngurus, yang ngolah atau pernah beresin tuh nggak ada. Di situ Mas Randi bilang gini, Mas Marcel berani nggak kalau uji nyali di situ? Buat apa uji nyali tuh? Mending yang gini-gini aja lah, ngobrol yang bermanfaat. Itu cari masalah namanya. Bukan, kan ceritanya tuh pernah ke Flores Timur, pernah ke Maluku. Coba di Cirebonnya dijajal di sini. Buat apa? Ya kalau itu hanya cerita pengalaman waktu tadi saya ngobrol di kafe.
Tapi kalau memang situ mau nyoba, ayo mangga sama saya ke situ. Datanglah berdua tuh. Nah Mas Isal ini nggak ikut. Kita berdua ke alas-alas itu. Pohon tinggi, ada pohon apa namanya tuh, baujan, ada pohon makoni. Alas-alasnya tinggi, hampir satu badan itu. Cuman waktu itu saya kan paling penakut kalau sama yang namanya ular ya. Itu saya paling takut. Aduh bro, saya takutnya sama ular. Kalau soal ular aman, nanti saya bersihin dulu sebentar. Ada bersihin tempat itu setengah jam. Udah beres duduk sila di situ. Waktu itu jamnya sekitar 10:30 malam Saya masih apal. Jam 10:30 malam. Berdua aja tuh? Berdua aja. Waktu ngobrol di tempat itunya, Mas Randi saya suruh duduk di sebelah kiri saya. Ayo kita meditasi bareng. Kamu ikutin saya. Meditasi gimana? Iya meditasi ala keilmuan saya. Oh begitu. Ayo ikutin, ayo. Tarik. Kedua tahan. Ketiga buang. Tapi ke atas dari hidung. Ada 11 kali meditasi seperti itu. Mas Randi ini jerit ketakutan. Sel. Apa? Ada apa? Tuh kan kata saya juga apa. Barang siapa yang ngajak itulah yang akan menerima permainan. Itu bola api datang seret, makin lambat dia berhenti turun, ngejelma jadi sosok makhluk. Kira-kira sebesar pintu rumah ada 1,5 meter ya. Itu ngejelma seperti hitam semua, kupingnya seperti apa kelelawar tuh. Makhluk itu bilang, ada apa ini? Saya lagi lewat kok ditarik, suruh berhenti di sini. Aduh mohon maaf mbah, nggak sengaja kalau meditasi saya menimbulkan daya magnet narik mbah pas lagi lewat nih. Iya, kamu siapa? Saya anak dari Cirebon Utara mbah. Mau apa kamu di sini? Maaf mbah, nggak ngapa-ngapain, cuman mau ini aja, nikmatin alam di sini tuh enak buat nenangin diri. Ngeliatin muka saya tuh makhluk itu. Kamu harus perbaikin lagi, mumpung kamu masih muda. Jangan yang aneh-aneh. Kalau kamu mau terjun ilmu spiritual yang harusnya bermanfaat buat sesama makhluk. Bukan hanya kepada manusia, tapi sesama makhluk juga. Camkan omongan saya itu. Makhluk itu langsung pergi dengan gaya begini. Hilang, jadi bola api lagi. Nggak kerasa sampai jam 1 malam di kebun itu. Akhirnya pulanglah. Karena Mas Randi ini minta pulang terus. Saya ledekin, nyerahkan, makanya jangan ngajak-ngajak. Kalau pola pikirnya masih uji nyali, itu masih bocil, kasarnya ngomong. Tapi kalau orang dewasa menangkapnya ini nih keindahan alam. Setidaknya setelah siang yang lelah, itu ada malam yang tenang. Itu. Oh begitu mas, ya udah, ayo kita pulang. Pulang ke rumah Mas Randi tuh Mas Isal ketawa-ketawa aja. Karena ngelihat Mas Randi itu seperti orang ngos-ngosan padahal nggak habis lari-lari. Sesudah itu ditenangin, Mas Randi ini kita ngobrol lagi. Sel, saya punya kenalan guru spiritual dan juga supranatural. Namanya Abah Akung. Orangnya ada, rumahnya di sana. Mas Marcel barangkali mau ikut sama saya kenalan sama beliau boleh. Oh kalau untuk silaturahmi nggak apa-apa, saya mau ikut. Oke Mas Marcel nanti ikut sama saya. Akhirnya saya tuh berangkat bertiga sama Mas Isal sama Mas Randi ke rumah Abah Akung tersebut. Udah nyampe di rumah Abah Akung, rumahnya tuh kondisinya serem. Depannya gelap cuma ada lampu merah. Masuk ke dalam ruangan luas lampunya gelap juga. Hanya pakai lampu merah kayak lampu kelenteng itu. Nah dalamnya tuh ada hiasan keris, guci, sama topeng-topeng, sama apa tuh yang barongan dipajang itu. Dalam hati saya ini mah dukun bukan guru spiritual. Ketika itu saya ngobrol sama Abah Akung, salam kenal, assalamualaikum Mbah. Oh ya, siapa namanya? Saya Marcel. Oh dari mana asalnya? Saya dari Cirebon Utara Bah.
Kalau saya asli orang Banten, saya udah lama di Cirebon tinggal di sini. Oh iya, Abah ini gurunya Mas Randi ya. Setelah basa-basi begitu Mas Randi tuh cerita, "Bah, ini Mas Marcel pengalamannya ngeri. Pernah di Papua, pernah di Flores, pernah di Maluku juga, duel sama ilmu hitam." Oh, nah mendengar cerita panjang lebar yang komplit itu, akhirnya Abah Akung tertarik sama saya tuh. Jadinya Mas Isal sama Mas Randi ini yang dicuekin sama Abah Akung. Abah Akung terus menggali pengalaman Marcel. Dari mulai tinggal di Papua, dari mulai di Maluku sampai ke Flores juga. Abah Akung akhirnya ngasih tawaran. "Sel, Abah nih mau bilang, Abah nih selama ini lagi milih, lagi nungguin siapa orang yang cocok nerima ilmu Abah ini." Maksud Abah gimana? Jadi gini, sekian tahun dari orang ke orang tuh belum pernah ada tanda-tanda dari auranya orang yang cocok nerima ilmu ini. Baru kali ini Abang ngeliat Marcel orangnya bagus. "Masa iya sih, Bah?" "Wah, yang bener. Perasaan Marcel nih sama kok kayak orang yang lain." Abah Akung bilang lagi, "Mau nggak kalau buat kekompletan ilmu, Abah akan turunin ilmu sastra jendra. Atau lebih dikenal itu kata lain, ilmu ajian mahkota Raja Iblis." Serem namanya ya? Iya, itu namanya serem Baru denger nama ajiannya aja udah merinding ini. Marcel tanya lagi, "Fungsinya buat apa, Bah?" "Ya, kalau Marcel ini kan ilmu alam udah ada, mainnya di 4 unsur. Itu buat kekompletan mahkota Raja Iblis supaya bangsa-bangsa jin yang jahat nih dari tempat angker manapun segen. Karena di belakang kita ada mahkotanya." "Masa iya, Bah? Kalau gitu coba Marcel pengen, Bah." "Bener pengen?" "Iya." "Oke, kalau begitu Marcel buka baju ya. Terus balik badan ngebelakangin Abah." Saya buka baju madep ke belakang. Berarti Abah Akung ada di belakangnya Marcel ya, di belakang saya nih. Abah Akung tuh baca kalimat syahadat, istighfar, sholawat sama kalimat seperti ini. "Ya Allah, saya ingin mengijazahkan dan menyalurkan ilmu ini untuk Marcel." Nah, nama lengkap saya disebut berikut bin nama bapak juga. Punggung saya dipegang sama Abah Akung nih. Sekitar durasinya ada 45 menit pengijazahannya. Setelah 45 menit itu Abah Akung nyuruh semula, suruh Acel balik badan lagi. Suruh Marcel balik badan lagi. Terus diminumin air yang dari kendi itu, sumpelannya daun-daun jambu. Dibacain kalimat apa itu nggak tahu ya. Abah Akung suruh minum. "Nih, habis diijazahkan minum ini ya. Air ini supaya penawarnya biar ilmu itu nggak gepok badan." "Oh, ibarat motor kopling sih, harus ada air radiatornya." "Nah, cerdas," kata Abah Akung. Minum air itu Setelah obrolan begitu kita tuh pamit pulang. "Bah, pangapunten, saya dan kedua teman saya nih Isal sama Randi mau pamit pulang. Maaf kalau mainnya sebentar ya." "Ya, hati-hati di perjalanan. Ingat," kata Abah, "coba nanti pulang ke rumah dijalanin ya, dipraktekin, jangan cuma mintanya aja." "Baik, Bah, akan saya ingat wejangannya." Pulanglah Kita pulang itu sampai hampir menjelang subuh, 3:30 kurang lebih. Saya diturunin pas di jalan sama Mas Isal dari mobilnya. "Mas, saya udah turun di jalan aja, jangan sampai rumah." "Iya, saya juga repot kalau masuk rumahnya Marcel tuh, belok-belok gangnya banyak." "Oke Mas, makasih." "Ya, dadah." Setelah perginya Mas Isal itu saya tuh nggak langsung pulang ke rumah. Ada di pinggir kali kampung halaman saya warung Madura. Warung itu langganan saya tiap nongkrong di situ kalau saya pulang mijat atau dari mana. Pas di warung Madura itu banyak anak muda nongkrongan situ. Mereka udah pada tahu kebiasaan saya kalau tiap pulang mijat, bisa jadi jam 1, jam 2, bahkan subuh. Itu selalu meditasi dulu. Di belakang warung Madura adalah pinggir kali. Kali yang membatasi antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon. Namanya Kali Tangkil. Setelah saya ke warung Madura itu,
saya bertujuan mau beli rokok, es gudai sama aqua untuk saya mau meditasi di kali itu. Salah satu anak dari tongkrongan itu namanya Pepeng, itu yang paling akrab sama saya. Dia yang sering mengganggu saya waktu lagi meditasi. Cel, udah pulang tah? Gimana? Wah, pulangnya malam-malam terus, kayaknya pasien pijat banyak nih, banyak duit kamu. Alhamdulillah, amin. Kok jawabnya cuma alhamdulillah, amin? Pertanyaan kamu sama dengan doa buat saya dan akan kembali untukmu juga. Istimewa, semua anak muda pada keprok tangan itu Mang ya, dengar cerita saya, dengar jawaban saya itu pada kagum. Sesudah itu saya ke belakang warung Madura itu duduk di pinggir kali. Saya meditasi biasa, yang saya jalanin ilmu yang dapat dari Pulau Maluku itu. Setelah ilmu dari Maluku dulu, barulah saya coba yang dari ilmunya Abah Akung ini. Ya Allah, niat hamba ingin mengamalkan ilmu sastra jendra dan juga ilmu ajian mahkota Raja Iblis. Ya Allah, mohon izinmu, mohon kehendakmu, mohon atas ridhomu. Di situ Mang badan saya itu tiba-tiba panasnya luar biasa, seperti orang dibakar hidup-hidup. Mau jerit tapi mulut kekunci Mang. Seluruh badan itu nyetrum. Udah kebakar panas ditambah nyetrum juga. Wah, kayak apa ini? Dalam hati mungkin ini ujiannya. Tapi gimana kalau nggak ketolong sampai mati ini? Nah, karena ketegangan itu Mang saya langsung mengendalikannya dengan napas. Ilmu pernapasan yang ilmu dari Maluku itu sebagai pengeremnya. Saya tarik, saya salurin lagi. Alhamdulillah bisa ditaklukin rasa panas sama getaran setrum yang sangat kuat itu Mang. Nggak kebayang kalau kita bandingin sama kesetrum di rumah, tangan basah nyentuh kabel tuh kayaknya lebih parah ini. Yang bikin saya ketawa Mang itu kok kuntilanak, ada buto ijo genderuwo juga yang ada di pohon angker pinggir kali pada lari semua. Kalau genderuwo reaksinya kalau buto ijo kalau kuntilanak ngikik, mereka bertebaran terbang. Ilmu ini nggak nyangka, berarti bukan omong kosong. Ya udah, langsung saya tutup Mang meditasi itu karena udah adzan, udah tahrim tuh. Assolatu wassalamu alaik. Saya gulung lagi, masukin, akhirnya pulang. Ketika pulang tuh anak-anak di tongkrongan itu nanya, Sel, udah hantah meditasinya? Udah cukup, nanti lanjut besok lagi. Oke, nanti kalau lagi waktu kosong kesini ya, mampir, ya ada yang mau ketemu, boleh. Begitu besok harinya Mang sekitar habis isya, saya tuh makan dulu, minum, lalu mandi dan berangkatlah ke tempat tujuan mana aja yang manggil saya untuk minta pijat. Saya tuh ke warung Madura dulu buat beli es gudai sama rokok Mahayana. Di warung Madura saya tuh dicegat Mang sama salah satu anak yang nongkrong di situ, temannya si Pepeng, sebut aja namanya Yadi. Sel, aduh minta tolong, bisa nggak? Iya, minta tolong apa dulu? Mau minta pijat kamu? Bukan saya. Apa? Ada pasien di Cirebon Utara dari Gunung Jati ke sana tuh. Di mana? Di Wanakaya. Kenapa sih? Itu ibunya tuh suka kumat. Sering marah-marahin tetangga. Sering marahin anaknya, cucunya. Kalau lagi marahin orang tuh kayak bukan dia. Wah, itu mah kesurupan. Ya makanya mau minta tolong ke kamu. Ya udah, kalau itu memang urgent, saya korbanin nih kepentingan saya. Saya telepon dulu orangnya. Setelah saya telepon untuk di cancel Mang, akhirnya berangkatlah ke Cirebon Utara itu. Begitu udah nyampe ke rumahnya pasien, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pada kumpul Mang anaknya, cucunya, tetangganya. Padat rumah tuh orang semua. Begitu Assalamualaikum dan saya salamin satu-satu orang, belum sempat selesai salaman, salah satu yaitu anaknya, namanya sebut aja Mas Ari, langsung narik saya Mang anaknya, nyuruh saya masuk dan saya tuh langsung disuruh liatin ibunya.
Ternyata ibunya tuh lagi begini makanya. Nah, Mas Ari ini nanya, "Mas, itu Mas, ibu saya kenapa? Bahaya apa enggak?" Tenang semuanya. Saya coba mau mengadakan komunikasi dulu. Silakan Mas. Saya tuh duduk ke depan ibunya yang lagi kesurupan seperti itu. Saya ucapannya, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaika ya goib." Langsung matanya ibunya Mas Ari ini menjadi merah, bara api itu. Kalau orang buat nyate kan baranya meletik, nah segitu merahnya. Begitu seperti itu, saya tatap lagi lawan. Itu seketika ilmu yang dari Abah Akung yang lebih dulu maju Biasanya ilmu dari Maluku dulu, yaitu ilmu alam, namanya ilmu Kinya Baji. Kalau ini tumben kok ilmu baru dulu yang muncul. Begitu terjadinya pelotot-pelototan, saya tuh bilang, "Maaf, ini Nyai dengan siapa?" Saya Nini Lingga dari Gunung Ciremai. Sebut aja saya Nini Guncrang Gancring. Aduh, Nini Guncrang Gancring. Punten Nyi, kok dari Gunung Ciremai bisa ada di tubuh ibu ini? Kenapa Nyai? Kenapa kamu mau tahu? Siapa? Pulang kamu, jangan ikut campur. Saya udah nyaman di tubuh ini. Kita udah saling membutuhkan. Mohon maaf Nyai, punten, bukan saya niat mengganggu, mau ngurak-ngurak, mau ngelepas Nyai dari tubuh ini. Tapi saya kasihan sama tubuh ini. Kalau Nyai tungguin, Nyai selalu membuat kesurupan seperti ini. Terus kamu mau apa? Ya kalau ditanya maunya saya maunya Nyai itu jangan terlalu arogan untuk menguasainya. Paling enggak jadilah kodam yang bermanfaat. Supaya ibu ini kalau lagi lemes mau nyuci seember, Nyai doping tenaganya biar kuat. Kalau ibu ini lagi males masak, Nyai doping tenaganya supaya kuat masak. Gitu, bukan menguasai tubuhnya untuk ngerongrong bikin ribut. Kamu berani nasihatin saya, tapi sebenarnya logatnya Sunda Nini itu, cuma saya ke bahasa Indonesiain. Kalau mau saya keluar dari tubuh ini, kamu harus kuat ngadepin serangan saya, harus kuat ngadepin anak buah saya. Langsung begini mengendalikan tubuh ibunya Mas Ari. Nah, saya ledekin begini ini asli ya. Nah itu langsung kaget Rupanya dia gagal portalnya saat saya kagetin. Saya ngelihat di belakang tubuhnya ibunya Mas Ari yang kesurupan ada kelibatan kabut warnanya biru langit. Nah itu adalah portal goib yang artinya goib manapun jangan ngelewatin wilayah ini. Ibarat kita berkendara ada kode segitiga pengaman. Begitu selesai dari pertarungan itu, datanglah dua makhluk namanya jin badak. Bentuknya seperti badak atau monsternya Power Ranger lah yang serem tuh. Sama satu lagi ini ngeri ya. Itu sosoknya tuh tanduk, ininya merah semua. Nah matanya juga nyala itu. Taringnya itu sebesar paku. Giginya seperti gergaji. Di situ Nini Lingga juga yang sebutannya Nini Guncrang Gancring keluar dari tubuhnya ibunya Mas Ari ini. Sebut aja namanya Bu Lilis ya, nama samaran. Itu keluar, saya lihat nih peletikan bara api segini keluar dari ubun-ubun. Langsung ngejelma ada besarnya 1 meter. Tapi Nini Guncrang Gancring ini atau Nini Lingga sosoknya kakinya buntung. Pakai daster, rambutnya seperti orang gila yang di jalanan tuh, tambang, kayak tambang. Giginya seperti gergaji hitam semua. Tapi bibirnya itu loh kayak bebek, nyonyor kayak gini, matanya nyampit Itu kupingnya caplang kayak kelelawar. Yang ininya tuh putih semua. Kayak cewek lagi make upan pas mau tidur. Wih seremnya waduh bila. Ada yang nyaut gini,
Alah, jangan takut, ada saya. Kamu ngadepin ilmu suwangi berani, waktu gulat sama dukun berani, masa sama ceng-ceremen kayak gini nggak berani? Ayo lawan Sel. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ya? Ayo lawan. Begitu saya lagi lengak Mang ternyata Nini Lingga ini sama 2 ajudannya udah deket di tubuh saya. Saya ini dipegang. Kaki itu seperti dililit tambang, tangan itu seperti diborgol, tapi yang jin badak itu nyekep leher saya Mang Saya itu dicekek seperti di Smackdown. Aduh, mati ini saya, mati ini. Dalam hati saya mikirnya gitu Mang, karena saya nggak punya kemampuan apa-apa ngerasanya. Di situ saya ingat omongan Abah Akung tuh, kalau lagi kepepet baca kalimat ini, ya amiyal makbal zalakubim, kemudian pukulkan dada kiri, tapi kalau nggak sempet muncratkan napas saja dari hidung kayak orang nyingsring. Saya praktekin dari kata Abah Akung itu, ternyata seketika itu lepas Mang kedorong, mereka tuh kepental jauh. Saya kaget, keheran-heran, kok ada iblis yang gagah, ada tanduknya merah. Kayaknya dari penampilannya Mang seremnya nggak ketolongan, itu kelas berat aja. Sosok 3 itu dihajar Mang dengan 1 tangannya, prat, langsung hilang, kepental gitu aja. Awas kamu kalau mau nyentuh anak ini, urusannya sama saya. Di situ saya melongo aja, bengong. Kenapa sekelasnya jin kafir kok mau jadi ajudan saya, mau belain saya? Perasaan saya nggak pernah nuntut ilmu hitam ataupun melakukan pesugihan. Setelah itu iblis itu Mang itu saya sebut sosoknya iblis. Kamu masih ingat sama saya? Langsung saya tuh diusap kedua matanya pakai jarinya. Oh, Santaka. Kamu Santaka yang waktu di Pulau Eno, yang waktu saya tinggal di Maluku. Bagus kalau masih ingat. Amalan yang kamu jalanin itu dari orang spiritual telah memanggil saya datang ke sini. Jadi ajian sastra Jendra ini udah nempel ya? Iya Mang Setelah selesai Santaka itu pergi, semua hanya bisa bengong ngelihat saya ngomong sendiri, terus gelagat begini sendiri. Sampai saya nggak ada pikiran, terserahlah mau dikiranya saya mengada-ngada atau pura-pura bagaimana. Kenyataan ini yang saya alami dan hanya saya yang bisa melihatnya. Dan alhamdulillahnya Mang setelah Santaka itu pergi, seketika itu ibunya Mas Ari ini, Bu Lilis, langsung sadar Mang Disaut sama anak cucu dan juga tetangganya. Alhamdulillah. Mimi tadi kenapa? Udah nggak apa-apa Mi, yuk Mimi minum dulu. Sesudah itu Mang saya itu mengadakan musyawarah, ngobrol sama semua keluarganya. Ada anak, cucu, mantu. Saya bilang begini Mang kalau boleh saya kasih saran, mohon maaf, bukan menggurui, bukan ngajarin yang lebih tua. Apakah anak cucunya atau mantunya ada yang minat kalau puasain hari lahir ibu ini? Nanti setelah dipuasain malamnya jangan tidur, dalam arti dimeleki kalau kata bahasa Cirebon. Oh, kalau begitu saya aja Mas, saut salah satu anaknya. Kebetulan anaknya tersebut latar belakang orang pesantren Mang dan berkecimpung juga ke hal-hal spiritual. Baik Mas, siapa namanya? Sebut aja Mang nama samarannya Mas Arif. Mas Arif menyanggupi apa yang saya saranin. Puasain hari lahir Ibu Lilis, malamnya jangan tidur. Ketika malam jangan tidur itu syahadat, istighfar, sholawat, bacakan, ya Allah mohon ampuni segala dosa ibu saya, berikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah jauhkan ibu saya dari pengaruh keburukan iblis dan setan. Nah itu akhirnya di Al-Fatihahin Mang khususan ila ruhani wal jasadihi. Nah nama Ibu Lilis binti nama Abah Fulan. Al-Fatihahnya sebanyak
113 kali Mang Kalau paling ringan 13 kali, tapi nanti efeknya sedikit. Alhamdulillah Mas Arif ini menyanggupi. Baik Mas, saya jalanin. Setelah itu saya pamit pulang Mang 1 minggu kemudian Mas Arif ini nelpon, Mas alhamdulillah ibu udah enakan deh, dan saya udah beres ngejalanin sarannya Mas Marcel. 7 hari berturut-turut Mas, saya lulus deh. Kok 7 hari berturut-turut? Saya kan suruhnya puasain hari lahir sama malamnya dimelekin. Gak apa-apa, biar lebih bagus deh. Ya ibaratnya takaran makannya sepiring, ini malam makannya nambah 3 piring. Wah biar badan seger Mas. Ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi saya pesan ibunya jangan dibiarin ya. Kalau nyuci sendiri terus keluar sendiri dari rumah. Baik Mas. Setelah tutup telepon itu Mang tiba-tiba rumah saya tuh hawanya panas. Gerahnya luar biasa. Bawaannya gelisah terus. Ngerokok ngopi tuh Mang hambar, boro-boro bisa menikmati. Yang ada gelisah terus. Padahal ini angin banyak, udara ini terbuka, dan banyak tanaman di rumah saya. Malam harinya sekitar habis isya 7:30 itu, saya mau sholat isya tuh Mang kaget. 3 sosok makhluk itu, Nini Guncrang Gancring, jin badak sama jin tanduk. Itu ngadang saya Mang kok bisa masuk ke dalam rumah. Saya kan mau jerit, tapi gimana ya, masih mikirnya malu kalau nanti didengerin tetangga. Alhamdulillahnya saya bisa kontrol diri Mang masih tenang. Nini Lingga itu bilang seperti ini, kurang ajar, kamu udah terlalu jauh ikut campur urusan saya. Pangapunten Nyai, kurang ajar yang bagaimana Nyai? Kamu berani nyaranin keluarganya ada yang puasain hari lahir Ibu Lilis, sama kamu nyaranin malamnya hari lahir Ibu Lilis itu dibawa melekan, bahkan diwiridkan. Kamu tahu nggak, dengan bacaan itu sedikit-sedikit mau menggeser posisi saya. Sebelum saya tergeser, saya hentikan dulu kamu, malam ini kamu harus mati, kata Nini Lingga. Punten, jadi Nyai mau membunuh saya? Ya, kamu harus mati. Kalau kamu mau saya biarin hidup, jangan ikut campur. Tapi ini udah nggak bisa dilewat lagi. Kalau kamu saya biarin hanya dibilang jangan ikut campur, keluarganya udah terlanjur sepakat jalanin amalin zikir dan puasa serta melekan untuk malam hari. Di situ langsung gelar tangannya Mang Nini Lingga itu dari pendek menjadi panjang. Jin badak itu dari yang tenang jadi agresif. Itu kakinya seperti badak, badannya seperti kuda, tapi punuknya tuh jeruji kayak monsternya Power Ranger. Sama jin tanduknya tuh langsung jadi runcing Mang kedepanin saya, kepalanya seperti ini. Ya Allah, apa mungkin jalan hidup saya pada akhirnya mati seperti ini? Ada bisikan lagi Mang tapi bisikan itu suara laki-laki serak parau. Dari suara gitu itu badan saya nih Mang langsung 100% nambah keberaniannya. Di situ saya hanya begini aja, mau ngangkat tangan kiri nih mau mukul balik 3 makhluk itu, Santaka udah datang lebih dulu Mang. Tiga-tiganya nih ditunjuk sama Santaka. Tunjukannya itu mengeluarkan garis goib, 3-tiganya kelilit. Wah, diuntal-untal sama Santaka tuh Mang. Yang ketiganya seperti anak kecil mainan kaleng yang di uwer-uwer tuh. Wah. Efek dari lemparan itu Mang, ledakannya sangat kenceng. Dor. Yang lebih aneh, tetangga juga ada yang dengar. Pada ribut, tetangga tuh, Bu, suara apa Bu? Nggak tahu, tadi Ibu denger nggak? Iya saya juga denger. Ledakan dari mana? Apa Acel lagi main bakar-bakaran tah? Tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau Acel main bakar-bakaran sih keluar kebulnya. Coba ditengok Bu. Datanglah tetangga itu Mang ke rumah. Kalau tadi percakapan saya dengar dari dalam rumah. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Lagi bakar-bakaran tak Enggak Bu. Emang kenapa? Ya tadi ada suara ledakan dari dalam rumahnya Acel tuh.
Perasaan ibu aja kali. Orang saya dengar jelas Ceh. Tut yang lain juga nih. Ibu ini, ibu itu pada tahu juga. Masa iya sih bu? Beneran saya nggak bakar-bakaran apa-apa tuh. Ibu lihat sendiri masuk ke dalam rumah saya. Nah setelah itu selesai percakapan sama ibu-ibu nih. Ya udah kalau kayak gitu sih. Daya pamit pulang. Maaf nih kalau ganggu. Ya nggak apa-apa bu. Namanya juga kepedulian sama tetangga kan. Setelah ibu-ibu itu pergi saya tuh ada niatan inisiatif buat datang ke Abah Akung, mau lancang pakai motor berangkat sendiri, nggak usah ngasih tahu Mas Isal, nggak usah ngasih tahu Mas Randi. Tapi ternyata baru ngeluarin motor itu udah keduluan sama Ang Judin. Ang Judin ini datang Assalamualaikum kan gitu gayanya karena udah akrab sama saya. Waalaikumsalam, subhanallah. Woi Ang Acel gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ang. Tuh lama gak ketemu ya. Gimana Ang Acel kabarnya? Oh baik Ang. Singkatnya cerita tuh ngobrol basa-basi. Mang Judin ini dengan saya tuh tetangga CS, sefrekuensi juga, sepemahaman. Karena setiap kita ngobrol itu obrolannya cuma 5 hal. Ilmu filsafat, ilmu tasawuf, ilmu silsilah, ilmu spiritual dan supranatural. Lagi bahas seperti itu, Ang Judin tuh selalu bilang begini kalau setiap ngobrol sama saya tuh, Ang Acel, saya tuh ada yang lagi ngincer ya, ada yang mau ngelenyapin saya, ada yang mau bunuh saya. Ang Judinnya emang kenapa kalau tiap ngobrol sama saya pertanyaannya begitu terus tuh? Emang Ang Judinnya tahu mau dibunuh? Nah itu gimana bisanya ngomong begitu? Enggak Ang Acel, saya enggak halu, enggak mengada-ngada, tapi dibunuhnya secara goib. Oh, bukan diincar sama orang, ada masalah sama orang. Bukan. Saya tuh berapa kali Ang Acel dierep-erep tuh. Dalam ngimpinya saya tuh dicekek, bawa ke atas, jatuhin, terus mau diinjak lehernya. Tapi akhirnya saya lawan, saya bisa selamat Ang Acel. Ya udah kalau begitu Ang Judin nih mau nggak jadi bahan prakteknya saya? Oh ya Ang Acel, mangga. Kebetulan Ang, saya punya ilmu baru namanya ilmu sastra jendra atau ilmu ajian mahkota Raja Iblis. Saya bermaksud untuk membersihkan tubuh Ang Judin ya. Boleh Ang Acel? Rumah Mas Judin ini di belakang, di balik tembok rumah saya. Kalau depannya rumah saya kan kebon yang ada pohon pisang, kangkung, singkong. Tengah-tengahnya khusus saya bikin satu lingkaran untuk peranti nanganin pasien yang datang ke rumah, baik itu medis maupun non medis. Setelah itu, oh ya Ang Acel, tunggu dulu bentar, kayaknya nggak afdol nih. Apa? Nggak ada rokok sama esnya? Ya udah kalau gitu nih Ang uangnya. Ada duit gak buat belinya? Waduh Ang Acel, saya ada 10.000. Tapi minta maaf ya, Ang Judin yang beli aja. Saya bukan nyuruh, bukan ngatur. Saya minta tolong nih Ang Judin yang beli, gak apa-apa. Ya Ang Acel gak apa-apa. Pergilah Ang Judin ke warung itu beli rokok Mahayana sama es gudai. Setelah ada 10 menit kembali lagi Mas Judin itu, Ang Acel ini. Oh ya Ang. Setelah ngobrol sama Ang Judin, santai, pertamanya santai dulu, nikmatin es gudai sama rokok. Mas Judin ini tiba-tiba begini Ang, kenapa Ang? Saya taruh rokok sama esnya. Kenapa? Ang, tenang Ang. Ang Judin, halo. Ang Judin dengar kata saya. Ang, ikutin saya ya. Tarik napas, tahan di perut Ang. Rasain sakitnya lewat napas. Kemudian keluarin dari hidung pelan-pelan. Nah, ada yang nyaut begini wah ini saya kayak ngebimbing orang mau lahiran. Wah Gondrong. Nah Gondrong tuh CS saya dari kecil Akhirnya Mas Judin ini berhasil ketolong. Dari tubuhnya keluar 3 makhluk. Yang pertama dari ubun-ubun, cus, asap hitam Kedua dari belakang punggungnya asap hitam juga seperti karet yang dikelotok, rok. Yang ketiga, maaf dari vitalnya, dari lubang pantatnya itu keluar hitam lagi, ngejelma jadi
kayak mukanya aja mang, nggak ada badan nggak ada apa, tapi badannya asap. Matanya merah, taringnya panjang. Makhluk tersebut nggak langsung pergi, tiga-tiganya jejer yang berpencar menjadi satu berhadapan ke saya. Itu di situ benar-benar mang, saya itu ada reaksi, tiba-tiba badannya kayak kebakar api. Emang rasanya udah persis kayak orang dibakar api aja. Dan saya ngelihat secara batiniah tubuh saya itu dikelilingin api mang. Kalau tangan kiri kanan ada setrum, sebelah kanan setrum seperti petir kelap-kelip. Kalau yang kirinya merah kobaran api. Yang tiga-tiga itu kena kobaran apinya kepental. Seketika Angjudin itu muntah darah mang di situ. Angjudin, lawan Ang. Lawan dengan ketenangan. Ingat Ang, sejatinya kekuatan adalah ketenangan. Sejatinya obat penyembuh adalah pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Ayo Ang. Angjudin ini ngikutin gerakan saya mang. Kita meditasi bareng. Alhasil gangguan itu udah selesai. Ternyata saya nolong Mas Judin ini mungkin menurut semesta adalah poin kebaikan. Pengaruh iblis ini nggak terlalu begitu memakan mang, seperti ada rem. Di situ langsung keadaan kembali tenang, tidak ada apa-apa lagi. Ada telepon dari bapak saya mang, diangkat. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Pak. Ya, Cel, kamu ada di mana? Ini ada di rumah. Lagi di rumah mana? Di rumah Angjudin. Ada apa ya, Pak? Kamu besok bisa kesini nggak? Ke yayasan. Karena ada acara rajaban. Kamu nanti sama Judin jagain parkiran motor aja, biar nggak ada yang hilang helm. Sama hilang motor kan lagi rawan tuh. Oke Pak, kalau begitu nanti besok jam berapa? Ya habis duhur lah. Oke, bisa tuh Pak. Bawa Judin juga ke sini ya. Iya. Akhirnya setelah tutup telepon itu mang, saya nanya, Ang besok ada kerjaan nggak? Nggak ada Ang Acel. Itu ada job kerjaan dari bapak sama bunda. Oh, saya siap Ang Acel. Dah, singkatnya itu besoknya mang, saya sama Mas Judin tiba di yayasan. Nah, sedikit cerita mang, bapak saya itu punya istri lagi. Dia seorang ustazah yang biasa ngajar ibu-ibu majelis taklim, pengajian gitu. Saya tuh di yayasan itu ya jagain motor, sama yang ada di yayasan itu namanya Mang Nono. Saya Mang Nono Judin tugasnya jaga motor. Secara nggak sengaja tuh mang, saya ngedengarkan cuplikan ceramahnya bunda nih ketika menyampaikan ke jamaah. Barang siapa yang hadir ke majelis taklim ketika melangkahkan kakinya dari rumah itu diruntuhkan dari segala dosa-dosanya. Barang siapa yang duduk di majelis taklim sama dengan duduk bersama Kanjeng Nabi. Yang ketiga, barang siapa yang menatap wajah guru di majelis taklim, pahalanya sama dengan sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Di situ saya mulai tertarik mang. Di situ ada pembahasan teman Huban Limanan. Teman Huban Limanan itu teman yang bisa menolong kalau amalan kita nggak cukup. Dia itu akan mencari kemana teman saya. Ya Allah, dulu di dunia biasa ibadah bareng, ke masjid bareng. Kata malaikat penjaga dia ada di neraka. Itu teman saya. Lalu malaikat usul ke Allah, ini urusannya bagaimana? Lalu apa kata Allah? Tarik orang itu dan masukkan ke dalam surga atas ridhoku, atas izinku, kata Allah. Di situ saya mulai yang namanya, saya ini selama ini jauh dari agama mang. Saya selalu nekunin duniawi. Di situ saya merenung, saya dikasih fisik yang sehat, kemana-mana selamat, rezeki yang cukup, nggak pernah yang namanya kenapa-napa. Tapi saya jauh dari sholat, saya jauh dari ngaji, puasa Ramadan aja saya enggak. Akhirnya saya di situ tertarik, tergerak di hati saya tuh untuk ambil wudhu. Saya sholat tobat. Setelah saya sholat tobat itu kelihatan mang, yang namanya santaka itu kepanasan, sekarat bukan main. Wah, kurang ajar kamu ya pengkhianat. Kamu udah saya bantu, udah saya kawal, tapi kamu mau membuang saya. Awas kamu, saya makan bapak kamu, kakak kamu, semua keluarga kamu. Iblis kamu udah memperdaya saya.
Kamu seakan-akan menjadi backup saya, tapi pada akhirnya kamu ini seperti pemburu yang baik-baikin hewan buruan, akhirnya kamu nerekam juga. Namanya juga innahulakum aduwwum mubin. Kalau kamu minta tolong sama Tuhanmu, mana nggak kelihatan. Kamu minta tolong sama aku datang lebih cepat. Tahu sendiri kan? Mungkin manusia akan dapat bertemu dan melihat Allah, tapi di akhirat nanti dan bukan di dunia. Kita buktiin siapa yang lebih kuat. Saya ingin tahu seberapa jauh iman kamu. Manusia goblok. Gitu Mang kata Santaka. Padahal baru satu kali sholat tobat itu ya. Iya Mang di situ. Setelah percakapan begitu Mang majelis taklim ini bubar karena acaranya udah selesai. Nah, Bunda ini ngobrol sama saya. Kalau orang yang dekat dengan Allah, hati dan pikirannya jalan udah tawadu, itu 12 meter jin setan itu tidak akan bisa menyentuh. Oh iya? Beneran Bun? Atau masa iya Allah bohong si Cel? Iya ya. Nah di situ saya mulai tersentuh lagi Mang Setelah obrolan begitu, Bun pamit pulang ya. Ini ada yang mau minta pijat lagi. Mas Guru ini manggil saya pijet Mang untuk datang ke rumah bosnya yang di kantor dia dulu bekerja. Datanglah singkatnya cerita di rumah bosnya. Sebut aja namanya Patomo Mang Di Patomo ini ada Kiai Asman dari Garut. Itu setelah salaman sama Kiai Asman, ternyata Kiai yang waktu kecil saya belajar ilmu dasar kebatinan Mang Kiai Asman gak ngenalin saya juga kok kayak gak aneh, kayak gak asing ngelihat abah ini. Dan singkatnya cerita, Kiai Asman tuh ngelihat saya Mang dia seperti ini, astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Tong sekarang mandi ya, bacakan kalimat ini yang abah sebutin, ayo mandi. Saya mandi Mang akhirnya. Begitu mandi keluar Mang dari lengan saya nih percikan bara api, 1, dari sini 2, yang dari sini 3, yang dari sini 4, dari sini 5, 6 kanan kiri. Tubuh seketika enak. Ketika lagi ngobrol di rumah Patomo, kelihatan dari gerbang rumah Patomo nih Santaka udah ngincer kapan saya keluar mau dimakan di jalan. Kalau dimakan di situ nggak berani karena masih ada Kiai Asman. Kata Kiai Asman, udah jangan takut, ada Allah. Kalau bangsa begitu jangan ditakutin, lawan. Ingat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tapi nggak cukup dengan kalimat itu aja, tidak nyatu. Maksudnya itu hanya bahasa teori Mang ya. Udah saya itu pulang dari situ. Alhamdulillah papasan sama Santaka di jalan tuh. Begitu mau nyentuh saya, langsung hilang Mang nggak ada, pres. Alhamdulillah nyampe rumah dengan selamat Mang Setelah besoknya jam 1:30 siang saya ada panggilan pijet di Jalan Wahidin Mang pelanggan pijet saya. Nah dia kan seorang security, iya badannya pegel semua, minta pijet. Saya datang ke rumahnya. Singkatnya cerita, saya pulangnya tuh sore Mang ya 4:30 di situ. Saya pulang karena lapar bukan main. Setelah buang tenaga, waktu istirahat pun berkurang. Saya mampir ke warung bakso yang ada di Jalan Wahidin itu. Saya makan, tiba-tiba ada orang gila Mang nyerobot. Orang gila laki-laki pakaian brekele nih, compang-camping, nyerobot mangkok bakso yang saya lagi makan itu. Tapi di situ saya anehnya tenang-tenang aja, malah saya biarkan. Di situ saya malah istighfar. Harusnya saya ngeluarin duit untuk beliin orang itu bakso, nggak apa-apa. Kalau tukang bakso udah marah, dia ambil pentungan mau menteng orang gila itu. Setelah orang gila itu mau dipentung sama pedagang bakso, saya tahan. Pak jangan, Dih kenapa? Itu takutnya ngamuk, nanti orang beli pada takut. Enggak, kayaknya itu bukan orang gila sembarangan. Mungkin jangan-jangan itu kodam waliullah. Ngaco deh. Kalau gitu-gituan itu mah terlalu halu. Enggak Pak, beneran ini orang gila nih beda. Setelah makan habis Mang loh.
Orang gila itu aneh Mang dia nyuci mangkoknya sendiri. Kemudian ditaruh di mana tukang bakso itu nempatin mangkok. Dia taruh lagi. Setelah itu bilang gini, terima kasih Marcel, makasih ya Cung, tak doa nang sing berkah uripe, sing milik rezekine, sing mulia uripe, aja jadi wong sing, ya itu kalau di bahasa Indonesia Mang jangan jadi orang yang tertipu sama dunia, yang baik-baik. Kalau orang udah ngejar akhirat maka dunianya akan ke bawah. Insya Allah ketemu miliknya. Dia tahu nama Marcel ya? Iya Mang Aneh ya? Aneh Mang Di situ saya bingung bertanya-tanya. Orang gila ini kan tahu nama saya, namanya Marcel, bahkan tiba-tiba mendoakan. Di situ orang gila itu akhirnya bilang gini Mang Mas, punten, kadang Mas kadang Cung, punya rokok nggak? Oh rokok ada bah ini. Minta sih 1 aja. Ini ada, mau yang mana? Mau yang itu. Ternyata nunjuknya ke rokok Mahayana Mang yang saya cangking. Saya kasih rokok itu 1, dia bakar. Dia bilang begini Mang ruh dan jasad itu adalah berpasangan. Rokok ini ibaratnya badannya sampean Cung. Yang saya bakar, saya isep ini adalah energinya sampean Cung. Yang saya hembusin, saya akan buang pengaruh jahat yang ada di dalam tubuh kamu Cung. Lain kali hati-hati kalau ngelangkah ya. Jangan kena tipu sama tipu daya iblis tuh. Lawan dia tuh gak ada apa-apanya, kecil. Jangan takut. Yang kuat itu kesempurnaan kita. Yaitu dimana manusia nyesel, sadar akan kelakuan dosanya, kemudian memperbaiki. Itulah nilai kualitas manusia sebenarnya di mata Tuhannya. Dari itu kenapa manusia tercipta sebagai tempatnya salah dan lupa. Saya melongo aja Mang bingung. Kok nasihatnya begitu seakan nyindir hidup saya. Orang gila itu tahu apa yang lagi saya alamin. Udah pergi ngeloyong gitu aja. Saya ikutin. Sampai saya itu lupa bayar, lupa naruh HP, lupa naruh rokok masih di situ. Saya ikutin Mang kemana orang gila itu jalan pas menjelang maghrib itu. Dia jalan terus ke sebuah tempat sampah pinggir jalan, dekat tanggul ada rumah kosong. Dia duduk di semak-semak. Saya kan nengok lagi, iseng-iseng, namanya orang lirik-lirik Mang ya. Orang gila itu udah nggak ada Mang Wah udah nggak beres nih. Udah saya pulang Mang Akhirnya saya milih untuk pulang kembali ke tempat makan bakso itu. Karena emang di situ tuh orang lewat sama masyarakat yang lagi midang di situ pada ngeliatin semua. Tiba-tiba saya balik badan. Ya Allah Mang itu ada orang putih, mukanya bersinar, pakai jubah, ganteng Mang ada udang-udangnya. Hawa energinya dingin seperti salju Mang Di situ saya ngerasakan kedamaian, hawanya tuh damai, tenang dan penuh sadar bahwa saya ini hamba yang kotor. Energi itu membuat saya waktu itu nangis Mang Saya nangis seperti nangis sejadi-jadinya. Sampai orang di situ pada ngeliatin. Sangkanya mungkin saya orang gila, orang stres atau bagaimana. Nggak taunya ada seorang teman saya yang lagi narik penumpang. Kan teman saya kerjanya jadi Maxim. Di situ lewat. Sel, ada di sini kamu. Weh, ngapain? Aduh, pulang. Kamu lagi ngapain di sini? Enggak apa-apa. Ya udah pulang. Begitu saya mau naik motor Mang gagal. Tiba-tiba seperti jantung nih mau didudut, mau dicabut. Di situ saya langsung muntah darah Mang Dari hidung juga keluar. Ini yang dialamin Ang Judin, yang saya alamin juga. Weh, kenapa? Akhirnya teman saya tuh dia langsung nyekep saya, dibonceng, dirangkul, bawa. Nah, karena tadi saya udah ngomong tempat baksonya di mana, langsung, Pak, teman saya udah bayar belum? Udah. Oh ya udah, kalau udah bayar itu tasnya Pak, punten. Ambil tas, rokok, korek sama HP, bawa pulang, diantar Mang saya tuh ke rumah saya, dianterin. Saya direbahin sama teman saya. Nah apa sih bisa kayak gini? Udah nggak apa-apa.
Akhirnya pulang teman saya Mang karena saya udah nggak apa-apa nih, udah semeringah badannya, cuma spontan aja muntah darahnya kelihatan ngeri. Itu besoknya ada panggilan pijet di komplek perumahan tetangga desa saya. Cuacanya Mang waktu itu mendung, banyak petir, dikit-dikit jedar, dikit-dikit jedar. Saya mikirnya ya namanya rezeki jangan ditolak ya, kalau ada petir ya kita lillahi ta'ala aja. Lewat Mang dari kuburan Kesinangan tuh ada jalan setapak. Nah ada jalan itu nanti tembusnya ke perumahan itu. Begitu saya mau nyampe sedikit lagi, kan di pohon itu ada di kuburan itu ada pohon besar Mang pohon randu alas tuh. Kluk, kilatnya itu seperti depan muka persis Mang dor. Saya kaget, refleksnya kanan, dor. Itu petir dikira mau nyambernya, saya nggak tahu yang kena pohon itu Mang dor. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh ya Allah, nggak jadi mati, ya Allah nggak sampai mati. Terima kasih masih dikehendaki panjang umur. Dampak petir itu nyamber pohon Mang saya tuh kena setruman tegangan tinggi. Nggak kayak biasanya lagi, ini tadi udah kebakar sama nyetrum, ini lebih parah energi petir. Yes, itu ngelihat Mang Santaka tuh kena pukulan petir, jut, pupus. Jadi serpihan asap hitam hilang. Nah, dari itu ada suara tanpa wujud. Kamu sudah aman, kamu sudah bersih. Kembali ke jalan yang benar. Jangan lagi-lagi untuk coba-coba bermain-main sama iblis. Kesalahan cukup satu kali supaya jadi bahan kedepannya jadi manusia lebih baik, murni dari hati, bukan dari nasihat orang lain. Di situ ilmunya copot. Di situ ilmunya copot semua. Ilmu sastra Jendra tadi hilang. Hilang. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi Mang Nah cuman ada kenang-kenangan Mang waktu lagi meditasi di alas-alas daerah Kalilunyu, ada percikan kuning emas cahaya ngejelma jadi sebuah keris Mang Kerisnya itu kecil, warna kuning emas, ada corak naganya. Saya nyebutnya ini keris naga sosro, saya sendiri yang nyebutin. Ada Mang kerisnya. Dibawa ya? Iya dibawa. Boleh dilihatkan ke kamera? Boleh Mang Bismillahirrahmanirrahim. Ini oleh-olehnya ya? Ini oleh-olehnya Mang. Kalau boleh tahu fungsinya apa ini? Ini fungsinya bisa buat pengobatan orang yang sakit kena guna-guna, sama naklukin jin yang bandel. Waktu sedang meditasi ilmu yang tadi? Iya, waktu saya lagi meditasi nggak sengaja, nggak ada niat mau narik benda, ada sendiri cahaya kuning emas mercik jadi ini Mang keris ini. Jatuhnya tepat di bagian depan kaki kanan saya. Ya saya ambil kan. Jadi ilmunya dapat, ini juga dapat ya? Iya Mang. Ilmu sastra Jendra tadi? Iya, ini Mang hasilnya. Sekarang dipakai untuk apa ini? Sekarang dipakai untuk koleksi aja Mang dipajang di rumah. Kadang kalau ada yang kesurupan saya kadang-kadang suka gunain ini. Jadi ada khodamnya juga ya? Ada Mang Tapi alhamdulillah khodamnya udah diislamkan. Itu. Terus saya juga sering kasih maharnya Al-Fatihah aja. Oke. Nah Mas Marcel, apa yang Mas Marcel dapat dari ilmu itu? Mungkin bisa dibagikan ke penonton. Iya. Pesannya? Pesannya yang pertama, terkadang semesta yang dikendalikan Yang Maha Kuasa menjadikan kita ini berbuat kesalahan bukan karena hal yang buruk, tetapi adalah bahan. Suatu saat ke depan ini kita jadi manusia yang lebih baik itu murni dari hati kita sendiri, bukan karena nasihat orang lain. Yang kedua, obat penyembuh dari segala penyakit adalah pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Di situ akan dapat memahami bahwa penderitaan, masalah, beban hidup adalah bahan yang dijadikan hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai jembatan, manusia akan menemui arti dari kehidupan. Jadi dari ilmu yang tadi itu jangan coba-coba diamalkan ya? Iya Mang cukup saya aja yang ngalamin, jangan sampai ada orang lain lagi. Oke, baik, terima kasih Mas Marcel ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan
ilmu buruknya sudah lepas semua ya. Amin Mang. Alhamdulillah. Semoga nggak ada yang datang lagi. Amin, yang buruk-buruknya. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah tahun 2022 Mas Marcel. Mudah-mudahan kita menjadi baik setelah mendengar kisah dari Mas Marcel tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.